Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Aimar Ramadan. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang peran Ahmad Soebardjo untuk kemerdekaan Indonesia. Biografi. Ahmad Soebardjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ahmad Soebardjo memiliki seorang ayah yang bernama Teuku Muhammad Yusuf yang masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Teuku Yusuf ini adalah seorang pegawai pemerintah dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe. Ahmad Soebardjo memiliki kakek dari pihak ayah yang bernama Ule Balang, yang ia adalah seorang ulama di wilayah Lueng Putu. Ahmad Soebardjo memiliki ibu yang bernama Wardinah. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberinya nama Teuku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberinya nama Ahmad Soebardjo. Nama Jojo Adi Suwirjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Pendidikan. Ia bersekolah di Hogere Burger School, Jakarta, atau saat ini setara dengan sekolah menengah atas, pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Master in the Rechten, saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Nah, habis itu ada riwayat perjuangannya. Riwayat perjuangannya itu semasa masih menjadi mahasiswa, Ahmad Soebardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jongda Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa, Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah, yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, selanjutnya peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Hairil Saleh, Sukarni, Wikana, dan Sudanco Singgih dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini juga mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Ahmad Soebardjo, melakukan perundingan. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Ahmad Soebardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, paling lambat pukul 11.30. Dengan adanya jaminan itu, Kompi Peta Rengas Dengklok Sudanco Suberto bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Nah, selanjutnya adalah perannya. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo di rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para
Pemuda dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Setelah kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Ahmad Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial Kabinet Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 hingga 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Dalam pendidikan, Ahmad Subarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Wafat Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo Jojo Adi Surjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru. Akibat flu yang menimbulkan komplikasi, ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.